إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaqah kita di malam hari ini, di hadhihi lailah. Uh, kita sudah baca kemarin tentang tanda-tanda isim yang pertama, yaitu uh, al-khafd atau al-jar. Nuraji' qalilan, kita murajaah sedikit yang kemarin sudah kita baca, yaitu alamatul asma, tanda-tanda isim. قال المصنف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. Isim itu diketahui dengan khafd, al-khafdi, bil khafdi. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah, dan diketahui dengan at-tanwin, tanwin. Kemudian tanda yang ketiga adalah dukhulil alifi wal lami, itu masuknya alif dan lam. Kemudian wa hurufil khafdi, dan uh, masuknya huruf-huruf khafd. Baik. Kemudian asy-syarh arba'u alamatin, itu 4 tanda pada isim. Yang pertama yu'rafu bil khafdi. Tanda yang pertama adalah khafd atau uh, jar. Ya, khafd itu artinya sama dengan al-jar. Wal basriyuna yu'abbiruna 'anil khafdi bil jarri. Dan ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah, mereka mengungkapkan tentang khafd dengan jar. Jadi al-jar dan al-khafd itu sama maknanya. Wa illa fal ma'na wahidun. Nah, maknanya sama, satu makna. Artinya sama, al-khafdu dan al-jarru. Lakin hada istilahun lahum. Akan tetapi ini adalah istilah mereka, bagi mereka. Hada di sini itu kembalinya ke al-khafd. Al-khafd. Akan tetapi khafd itu adalah mustalah atau istilah yang mereka gunakan, yaitu hum di sini kembalinya ke al-basriyun. Oke. Wal kufiyyu, wal kufiyyu itu ulama nahwu dari Kufah, mereka mengatakan, atau na'am, mereka mengatakan khafdun. Wal basriyyu yaqulu al-jar. Afwan ya. Berarti hada di sini kembalinya ke al-jar, hada kembalinya ke al-jar. Kemudian lahum, hum kembalinya ke al-basriyun. Nah, ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah, mereka mengungkapkan al-khafd dengan jar. Sedangkan ulama Kufah, ulama nahwu dari Kufah, mereka mengatakan al-khafdu, khafd. Jadi al-khafdu dan al-jar itu maknanya wahid. Satu makna, artinya sama. Kemudian wal basriyu yaqulu al-jar, yaqulu jarrun. Fa idza wajadna kalimatan makhfudatan, maka seandainya kita mendapati satu kalimat, ya, yang dia itu makhfudatan. Makhfudatan adalah isim maf'ul, ya, isim maf'ul daripada khafadha. Khafadha makhfud, makhfud. Dari sini makhfudatan karena dia sebagai sifat atau na'at, ya, atau sifat, ya, daripada kalimat ini, kalimah, maka harus sama-sama muannas. Kalimah kan muannas, sehingga ini sama, sifatnya harus muannas juga. Kalimatan makhfudatan. Idza wajadna kalimatan makhfudatan 'arafna annaha ismun. Maka kita akan mengetahui bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Karena kalimat kan tiga, kemarin disebutkan ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, atau aqsamul kalam kemarin kan ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Baik. Nah, di sini kita tentang isim dulu. Yang al-musannif menjelaskan diurutkan dengan isim dulu. Nah, kemudian mithlu marartu bi rajulin karimin. Marartu bi rajulin karimin. Nah, di sini rajulin karimin, yang ini yang sebagai isimnya. Amma rajulin falaha. أظن هذا لم نقرأ هذه الفقرة، وسنقرأ هذه الليلة إن شاء الله. تفضل اقرأ الأخ. Ustadz,
نعم. نعم، تفضل، تفضل. بسم الله. أما رجل فلها علامة غير الخفض لكن كريم، ما علامة على أنها اسم؟ الخفض يعني جرت، فإذا رأينا كلمة مجرورة أو مخفوضة على على تعبير المؤلف فهي فهي اسم. نعم، حسبك، حسبك. هنا mal alamah ya. Mal alamah, kemudian di sini juga antum harusnya bacanya ala ta'biril muallif hakala. Karena hamzah wasal. Ini kan hamzah wasal di sini dan sini hamzah wasal juga. Itu dia tidak dibaca. Maksudnya dibacanya lanjut begitu. Misalnya di sini kan mal alamatu hakala. Kemudian di sini ala ta'biril muallifi hakala. Nah, dan na'ti ila al-i'rab likulli kalimah. Amma rajulin. Amma rajul maksudnya di sini adalah menjelaskan hadhil faqrah. Paragraf ini itu menjelaskan dari misal yang dibawakan yang di atasnya ini. Marartu bi rajulin karimin. Nah, amma rajulin falaha alamatun ghairul khafdi. Adapun kalimat rajulin di sini, nah, dia laha di sini kan kembalinya ke hadil kalimah. Maka dia memiliki tanda huna mubtada muakhar, ya, alamatun ghairul khafdi, memiliki tanda selain dari khafat. Ini kan tandanya khafat ya, jar. Kenapa khafat? Karena didahului oleh uh, harful khafdi atau harful jarri kan gitu. Nah, selain daripada khafat dia kan juga tanwin kan begitu. Jadi kan rajulin di sini tanda isimnya, kita tahu kalau rajulin ini adalah isim karena terdapat di dalamnya ada dua tanda, yaitu pertama khafat ya, jar. Kemudian tanda yang kedua adalah dia tanwin, menerima tanwin. Nah, itu maksudnya daripada ghairul khafdi. Maksudnya hadil kalimah laha alamatun ghairul khafdi. Jadi kalimat ini tuh terdapat tanda selain dari khafat gitu. Itu tanwin. Nah, semacam itu. Lakin karimin, adapun kalimat karimin, mal alamatu ala annaha ismun. Apa tanda kalau dia itu isim? Jawabannya al-khafdu. Nah, al-khafdu di sini, jawaban al-khafdu di sini itu i'rabnya dia sebagai menyarifkan. Itu khabar, huna khabar, mubtada'nya mahdhuf, takdirnya huwa. Takdirnya huwa mubtada, mahdhuf huwa. Yaitu mal alamatu ala annaha ismun wal khafdu, hakala. Hada takdir. Jadi khafdu di sini karena dia sebagai bentuk jawab gitu ya. Jawaban, maka khabar yang mubtada'nya mahdhuf atau yang dibuang dan takdirnya adalah huwa. Nah, huwal khafdu, hakala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yani yaitu adalah jurrat, yaitu dijerkan. Bahwa apa namanya? Fa'il daripada fi'il mabniun 'alal majhul di sini, fa'ilnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya iya, kembalinya ke al-kalimah. Kalimahnya itu dijerkan hakal. Takdirnya iya, kembalinya ke hadhihi iya kan, kembalinya ke kalimatu karimin. Hakal. Jadi kalimat karimin di sini dia adalah isim. Kenapa? Atau dari mana kita tahu kalimat ini isim? Apa tandanya? Yaitu tandanya khafd. Apa itu khafd? Khafd itu adalah jurrat, yakni kalimat tersebut dijerkan. Nah, hakal. فإذا رأينا كلمة مجرورة فإذا رأينا كلمة مجرورة، انظر هنا رأينا، هنا فعل، الفعل والفاعل من كلمة منصوب يعني على أنه مفعول به ya. مفعول به daripada ini رأينا. رأينا. نعم. فإذا رأينا كلمة مجرورة، مجرورة نعت atau sifat, ya na'at atau sifat dari kalimat yang dijarkan. Ini majrurah itu isim maf'ul daripada ini jarra yajurru majrurah. Nah, nah ini harfu ataf. Makhfudatan. Nah, makhfudatan ma'tufun ala majrurah. Nah, dia dibacanya mansub. Majrurah, makhfudatan. Sama maknanya, makhfudah sama majrurah sama. Seperti yang di atas tadi, al-khafdu wal jarru. Al-makna wahid. Ala ta'biril muallif. Sebagaimana ungkapan atau muallif. Atau yang dijelaskan muallif lah, semacam itu. Fahiyya isim. Maka dia isim. Hiya di sini kan kembalinya ke kalimat karim. Nah, maka kalimat karim itu dengan tanda khafad atau dijerkan, ini rimin, maka dia nah, isim. Oke. Idan hiya di sini mubtada, ismunya khabar. Wa hadhihi al-jumlah al-ismiyah jawaban li ini. Idza kan adatul syarat ghairu jazim. Adatul syarat ghairu jazim. Kemudian di sini nah ini kan jumlah ya, jumlah ismiyah.
dan sebagai jawab syarat ini bersambung dengan fa. Kama qulna fil liqa'il madhi. Seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Jawab syarat kalau berupa jumlah itu biasanya bersambung dengan fa. Nah, hakala. Fahiya ismun. Nah, hakala. Ini penjelasan dari ini aja misal yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi rajulin dan karimin di sini dia isim. Kalimat rajul dan kalimat karim dua-duanya adalah isim. Dari mana kita tahu kalau dua-duanya adalah isim? Karena di situ khafat atau jar ya dua-duanya. Nah, adapun rajul, ya, adapun rajul ini dia tidak hanya jar saja tandanya, tapi tanwin juga atau ini juga karimin juga tanwin juga. Baik, sanaqra ba'dahu. Tapi iqra al-akh واصل القراءة كذلك. Ustaz, lanjut Ustaz. نعم نعم واصل lanjut lanjut. كذلك يعرف بالتنوين فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء فإذا وجدت الكلمة من منو منوينة هنا منونة منونة فاعلم أنها اسم فإذا قيل هذا رجل اسم أم فعل اسم من أين علمنا أنها اسم هنا من 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 أين علمنا من أين علمنا أنها اسم التنوين مررت رجل اسم فيه علامات علامتنا لا خط ini bentuk musanna akhi musanna alamatani علامتان خفض والتنوين. حسبك حسبك أحسنت. وكذلك يعرف بالتنوين. بدأ الشارح Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan tentang tanda isim yang kedua, menjelaskan tanda isim yang kedua yaitu at-tanwin. Tanwin. Setelah yang sebelumnya itu kan tentang khafad, ya. Isim itu diketahui dengan khafad atau al-jar. Nah, al-an mulai menjelaskan tentang tanda isim dengan tanwin. Kadzalika yu'rafu bit-tanwin. Unzur huna nukarrir daiman ya, kita ulangi terus bahwa fiil kemudian di depannya itu huruf jar, maka biasanya fiilnya itu dibaca mabniun 'alal majhul, yu'rafu. Kadzalika yu'rafu bit-tanwin. Maka dan begitu pula yu'rafu diketahui dengan tanwin. Nah, yu'rafu di sini fiil mabniun lil majhul dan naibul fa'ilnya itu adalah dhamirun mustatir. Takdirnya huwa kembali ke al-isim, kembali ke isim. Kadzalika begitu juga isim itu isim diketahui dengan tanwin. Tanwin arafna ya, kita tahu makna tanwin. Tanwin. Qulna fil liqa'il madhi, kita kemarin sudah sampaikan tanwin itu adalah bentuk masdar ya, masdar daripada nawwana yunawwinu tanwinan ya, mengikuti wazan fa'ala yufa'ailu taf'ilan. Yang dia itu adalah fiil thulathi mazid. Fiil thulathi mazid. Fa'ala yufa'ilu taf'il atau nawwana yunawwinu tanwin. Sehingga ada tasydid di situnya. Nawwana yunawwinu tanwin. Nah, di sini yang ini tadi yais adalah isim maf'ulnya. Munawwan. Baik, naqra awalan. Isim itu diketahui dengan tanwin ya. Baik. Fatanwinu dan baik. Al-ya' wan nun huna tanwin, al-ya' wan nun di akhir kalimat ini adalah asliyah ya, asli atau bagian daripada kalimat ini semuanya. Bukan tambahan. Bukan alif dan bukan ya dan nun yang terdapat pada isim mutsanna misalnya atau yang terdapat pada jamak mudzakkar salim. Hada qulna fil liqa'il madhi. Jadi al-ya wa nun di sini adalah ya asliyah atau nun ya dan nun yang asli, bagian dari kalimat tanwin. Nah, fatanwinu maka tanwin itu adalah atau tanwin la yadkhulu illa 'ala al-asma'i. Huna tanwin mubtada, khabarnya adalah jumlah fi'liyah, huna khabar ya, la yadkhulu illa 'ala al-asma'i. Nah, illa di sini baru dia adalah illa adatul istisna atau adatul hasr ya, pembatasan. Berbeda dengan illa yang kemarin kita sempat sampaikan mana? Ini illa yang di sini itu adalah illa yang gabungan dari in syartiyah sama la ya. Nah, baik. Mana? Maka tanwin itu tidak masuk kecuali kepada asma, kepada isim. Jadi nggak ada tanwin di fiil itu nggak ada. Misalnya yajlisu, antum bacanya yajlisun misalnya. Nggak bisa. Karena tanwin itu hanya masuk pada isim. Baik. Adapun ada ya kan ya. Illa, perbedaan illa yang istisna dengan illa yang gabungan dari in dan la itu mungkin contoh ya, contoh yang illa untuk istisna itu biasanya ini ya, illa yang untuk istisna ini itu biasanya yang kalimat yang setelahnya itu mana? Isim. Nah, Allah alam isim.
ya isim. Contohnya itu hadara at-tullabu misalnya, hadara at-tullabu illa Zaidan, nah semacam itu. Atau ma jaa illa Muhammadun. Nah semacam itu. Jadi illa yang dia itu untuk istisna atau untuk hasr, untuk pembatasan atau untuk pengecualian illa ini, itu biasanya setelahnya adalah atau kalimat yang jatuh setelahnya itu isim kebanyakannya. Nah, adapun illa yang dia itu gabungan dari in syartiyah dan la, ya itu biasanya yang jatuh setelahnya adalah eh, fiil ya berarti, karena kan in di situ menjazmkan fiil. Atau contohnya, hmm, misalnya kita ngomong ijtahid wa illa satandam misalnya begitu. Ijtahid wa illa satandam. Nah, di situ wa illa satandam, illanya di situ berarti adalah illa yang gabungan daripada in dan la semacam itu. Ijtahid wa illa satandam. Atau dalam ayat kan ada wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. لا هذه الآية في أي سورة نسيت إخوان. وإلا تغفر لي وترحمني أكن minal khasirin. Nah, di situ illa di ayat tersebut itu in dan illa yang gabungan daripada in dan in syartiyah dan la nafiyah. Nah, itu intinya kebanyakannya yang illa ini yang gabungan dari in syartiyah dan la nafiyah itu biasanya setelahnya tuh fiil. Karena kan ini ada in yang syartiyah al-jazimah gitu. Adapun yang illa yang ini istisna atau illa yang hasr itu biasanya setelahnya adalah isim. Nah, hakadha wallahu taala alam bisawab. Tapi terkadang yang ini yang di atas ini ikhwan ya. Illa yang ini tuh mahdzuf gitu. Fi'lu syaratnya itu biasanya mahdzuf. Seperti yang ini kan mahdzuf. Wa illa kemarin takdirnya adalah wa illa yakunil amru kadzalika fal ma'na wahidun hadza qulna hakadha. Nah, Allah taala alam itu yang setahu yang perbedaan illa yang lil istisna dan hasr atau illa yang gabungan dari in syartiyah dan la an-nafiyah. Nah, baik nuasil. Maka tanwin itu adalah tidak masuk kecuali kepada isim. Berarti fiil enggak bisa ditanwin ataupun huruf enggak bisa ditanwin. Fa idza wajadta ini anta huna al-fi'l wal fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir anta. Maka apabila engkau mendapati al-kalimata ya maf'ulun bih dari wajada. Fa idza wajadta al-kalimata munawwanatan munawwanatan. Nah, di sini isim maf'ul ya munawwanatan itu adalah bentuk dari isim maf'ul atau nah munawwatan itu adalah bentuk isim maf'ul dari fi'il nawwana yunawwinu tanwinan munawwinun munawwanun. Nah, kata munawwan, munawwan yang ditanwin. Nah, karena dia untuk menjelaskan ini al-kalimah, maka dia harus muannas juga. Idza wajadta al-kalimata munawwanatan fa'lam annaha ismun. Nah, huna jumlah fi'liyah yang dia sebagai jawab syarat idza di sini ya. Apabila nah, idza di sini kan adalah adatu syarat ghairu jazimah. Sehingga jawabnya adalah ini. Apabila engkau mendapati kalimat yang tanwin, maka ketahuilah bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Akhirnya. I'lam ini tentu fi'il ya, fi'il wal fa'il. I'lam adalah fi'il amr dan fa'ilnya dhamirun mustatir takdirnya anta. Nah, kemudian annaha ismun ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang sebagai maf'ulun bihi dari i'lam. Paham? Annaha ismun adalah jumlah ismiyah yang dia sebagai maf'ulun bihi dari fi'il i'lam. Jadi jumlah ismiyah di sini i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi dari i'lam. Nah, jumlah ismiyah ini kita uraikan lagi. Anna membutuhkan isimnya yaitu dhamir ha di sini. Ha. Ya dhamirun mabniun ala sukun. Karena ini, undur alif di situ menunjukkan bahwa dhamirnya adalah mabni ala sukun. Dan i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin karena dia sebagai isim inna. Kemudian khabarnya adalah ismun. Ismun khabaru anna. Wa jumlah anna wasmuha wa khabaruha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, kata Allah taala. Jadi apabila engkau mendapati kalimat yang tanwin, ya, yang bertanwin, maka ketahuilah bahwa kalimat tersebut adalah isim. Akhirnya. Baik. Fa idza qila, maka apabila dikatakan hadza rajulun. Fa idza qila hadza rajulun, maka apabila dikatakan undur, qila ini kan adalah fi'lun mabniun ala nah, ala al-majhul ya. Mabniun lil majhul. Dan naibul fa'ilnya adalah ini, jumlah hadza rajulun. Maka apabila dikatakan ya hadza rajulun, rajulun ismun am fi'lun? Al-jawab ismun. Rajulun itu isim atau fi'il? Isim. Al-jawab isim.
Baik, Tadir. Nah, jadi lafat atau jumlah hada rajulun ini adalah fi mahalli raf'in ya, fi mahalli raf'in karena dia naibul fa'il daripada fi'il majhul ini, qila. Nah, tapi kalau kita uraikan hada mubtada, rajulun khabar. Nah, semacam itu. Kemudian diuraikan lagi rajulun ismun au fi'lun. Nah, itu. Nah, ini mubtada, ada khabar. Fi'lun ma'tufun ala isim. Nah, kira. Ya, rajulun. Kalimat rajulun itu isim atau fi'il? Jawab ismun. Nah, jawaban ismun ini seperti yang di atas tadi adalah dia khabar daripada mubtada yang dibuang, takdirnya huwa. Yang berarti rajulun ismun au fi'lun. Huwa ismun hakala. Takdir hakala. Takdirnya semacam itu. Rajulun ismun au fi'lun. Huwa ismun hakala. Nah, sebagai uh, ismun sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf takdirnya huwa. Nah, kemudian min aina alimna annaha ismun? Dari mana kita mengetahui kalau kalimat tersebut adalah isim? Ha di sini kembalinya ke kalimat rajul, ya. Rajul. Naqul, kenapa kok ha padahal rajulun kan mudzakkar? La, ha di sini adalah ke kalimat kalimah ya, ke kalimah, bukan ke rajulnya bukan, tapi kalimatu rajul. Kalimatu rajulun atau kalimatu rajulin di sini adalah isim. Nah, hakal. Min aina alimna annaha ismun? Ini at-tanwinu. At-tanwinu. Itu karena adanya tanwin. Nah, kemudian contoh selanjutnya marartu bi rajulin. Marartu bi rajulin. Rajulin ismun. Nah, ini menjelaskan rajulin ismun fihi alamatani. Nah, ke i'rab yang di sini dulu. Ini ada al-fi'lu wal fa'il. Ya, marra yamurru marran. Nah, di sini marartu, kemudian tu di sini sebagai fa'il, sebagai fa'il. Kemudian bi rajulin al-jar wal majrur muta'alliqani bi fi'il marra yamurru huna. Nah, kemudian rajulin, nah ini diuraikan lagi. Rajulin yang di sini ini dia adalah isim. Nah, jadi di sini rajulin mubtada ya, mubtada. Kemudian khabar, ismun sebagai khabar. Nah, rajulin sebagai mubtada i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Ya, rajulin di sini adalah mubtada yang sebagai yang i'rabnya fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena dia itu mubtada yang istilahnya tuh hikayah ya, hikayah itu yang diceritakan lah ya, yang dijelaskan. Macam itu Allah taala bisa. Atau mubtada yang apa? Nah, yang diceritakan atau yang ditirukan lah begitu ya. Bukan kalimat rajulnya ini bukan, tapi karena dia di dalam kurung inilah ya. Maka dia dinamakan mubtada hikayah atau al-mubtada al-muhki, atau sebuah kata yang dikutip begitu. Au bainal qausaini gitu. Yang dikutip. Sehingga atau kita ngomongnya itu fi mahalli atau i'rabnya itu fi mahalli raf'in enggak, atau la laisa fi mahalli afwan afwan. Dia eh, marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah kan ya. Dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha al-ishtighal. Al-ishtighal. Karena al-mahal fi harakati al-hikayah. Hakadha wallahu ta'ala bisa. Intinya ini bisa mubtada. Nah, kemudian hu ismun khabar. Kemudian huna jumlah ismiyah ya. Di sini jumlah ismiyah fihi alamatan, jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah ini adalah sebagai na'at atau sifat daripada isim. Alamatan mubtada muakhar, alamatan mubtada yang diakhirkan dan khabarnya adalah fihi syibul jumlah. Ya, syibul jumlah. Kita murajaah kaidahnya. Kaidahnya kan apabila mubtada'nya itu nakirah, kemudian khabarnya adalah syibhul jumlah, maka mubtada wajib diakhirkan kan begitu. Tapi kalau mubtada'nya ma'rifat misalnya, kemudian khabarnya adalah syibhul jumlah, maka mubtada di akhirnya ini hukumnya boleh, bukan wajib. Nah, kalau yang semacam ini wajib karena nakirah ya, nakirah dan ini syibhul jumlah, maka wajib diakhirkan. Dan al-mubtada ini mubtada dan khabar kan begitu. Nah, mubtada dan khabar ini syibhul jumlah yang sebagai na'at atau sifat dari isim. Nah, isim sendiri ini kan adalah khabar ya. Yang mana khabar kan artinya penyempurna makna mubtada, alaysa kadzarik. Khabar kan maknanya adalah penyempurna makna mubtada. Nah, isim ini adalah menjelaskan bahwa tentang isim ini adalah menjelaskan mubtada rajul ini. Jadi kalimat rajul adalah isim ya. Isim yang di dalamnya memiliki dua tanda. Nah, fihi, hinya ini adalah kembali ke isim. Fahimtum hada? Kalimat rajul
itu adalah isim, ya, yang memiliki dua tanda hakada. Qulna daiman, ya, di antara cara menerjemahkan an-na'at wal man'ut itu kan ditambah yang lah begitu di bahasa kita kan. Dan fihi alamatan ini kan jumlah ismiyah yang sebagai na'at atau sifat dari isim ini. Jadi naqul atau nutajim fi lughatina mathalan rajulun adalah isim yang memiliki dua tanda. Hakada. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian khafdun, nah ini khafdun dia sebagai badal, ya, badal daripada alamatan. Karena kan dijelaskan, ini dijelaskan lagi. Atau atfu bayan juga bisa, ya kan. Atof bayan, atof yang menjelaskan, atof yang menjelaskan. Isim yang memiliki dua tanda yaitu khafad dan tanwin. Hakada. Maksudnya dua tanda ini adalah khafad dan tanwin. Nah, hatta huna hal min soal, ya kan. Qabla an nuwasil ila tanda yang ketiga. واضح إن شاء الله. طيب نواصل إلى العلامة الثالثة. طيب اقرأ الأخ سديرمان. نعم. الثالث. قال الشارح رحمه الله: الثالث ودخول الألف واللام البصريون يقولون دخول ال والخلاف في هذا يسير. نعم. البصريون يقولون إن هذه كلمة مكونة نعم. من حرفين، والكلمة من حرفين ينطق بلفظها. الطاء فتحة. ينطق بلفظها. والكوفيون يقولون هذه كلمة مكونة نعم. من حرفين لكنهما حرفان هجائيان، إحداهما ليس أحدهما ليس أصليا، وهو الحمزة. حسبك. نعم. الثالث. الآن نأتي إلى العلامة الثالثة. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim, ya. Yang pertama sudah disebutkan tanda isim adalah al-khafd atau al-jar. Maknanya sama, al-khafdu dan al-jaru sama. Kemudian yang tanda yang kedua adalah tanwin. Al-an yang ketiga yaitu dukhulu al-alifi wal lami. Dukhulu al-alifi wal lam. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah masuknya atau kemasukan alif dan lam. Al-basriyuna yaqulun, al-basriyun di sini mubtada, ya. Mubtada, al-basriyun mubtada dan khabarnya adalah bentuk jumlah fi'liyah. Una khabar. Ulama nahwu dari Basrah mereka mengatakan dukhulu al-alif wal lam. La. Al-basriyun mereka mengatakan ya, dukhulu al. Kemudian wal khilafu fi hadha yasir. Dan khilaf atau perbedaan di sini itu ringan, seperti perbedaan yang sebelumnya yang sudah kita baca tentang pengertian atau tentang istilah khafd dan al-jar. Kalau ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah, mereka mengatakan khafd itu jar, ya. Mereka menggunakan istilah al-jarru fi mahalli jarrin misalnya, atau huruful jarri misalnya. Nah, itu istilah ulama nahwu dari Basrah. Adapun orang-orang atau ulama nahwu dari Kufah, mereka menggunakan istilah al-khafdu atau huruful khafdi. Nah, hakala. Nah, kalimatun makhfudatun. Nah, semacam itu mustalah atau istilah dari ulama nahwu Kufah. Nah, sekarang perbedaan tentang pengucapan alif lam ini. Ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah, mereka yaqulun, menyebutkan al, hakala, dukhulu al. Itu. Ini ngomongnya al. Sedangkan nanti kita baca di setelahnya. Sedangkan ulama nahwu dari Kufah mereka mengatakan dukhulu al alif wal lam. Nah, itu. Bedanya di situ. Ulama Basrah mengatakan dukhulu al, adapun ulama Kufah mengatakan dukhulu al alif wal lam. Sanaqra sebabnya atau alasannya nanti. Intinya khilafnya itu ringan.
hanya pelafatannya saja yang menjadi khilaf, ya. Sehingga khilafnya dibilang ringan. Oke. Wal Basriyun yaquluna inna. Nah, ini alasannya ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah. Kenapa mereka mengatakan dukhulu al? Nah, ini alasannya adalah yaqulun inna hadhihi kalimatun mukawwanah. Jadi al ini adalah kalimat mukawwanah. Inna, isim innanya adalah unzuru inna di sini. Ya, inna di sini kan jatuh setelah yaqulun. Tadzakartumul qaidah, antum mengingat kaidahnya. Kalau inna jatuh setelah fi'il qala yaqulu qul, nah itu maka dia dibacanya inna. Ini hamzahnya kasrah di bawah. Inna bukan anna, ya. Dia kalau inna ini jatuh setelah fi'il qala yaqulu maka dibacanya inna bukan anna. Nah, jadi ulama Basrah mengatakan inna hadhil kalimah. Nah, isim innanya adalah hadhihi, kemudian khabarnya adalah kalimah. Nah, isim innanya ini khabar innanya. Kemudian mukawwanah itu adalah sifat atau na'at dari kalimah. Dan mukawwanah itu adalah kalimat yang eh, berbentuk isim maf'ul, ya. Dia isim maf'ul dari kawwana yukawwinu takwin. Artinya menjadikan atau membuat semacam itu. Kawwana yukawwinu, isim maf'ulnya berarti mukawwan, isim fa'ilnya kan mukawwinun, mukawwanun. Nah, itu isim maf'ulnya. Kawwana yukawwinu takwin. Kawwana yukawwinu takwinan. Kemudian isim fa'ilnya mukawwinun, kemudian isim maf'ulnya mukawwanun. Nah, itu. Mukawwan berarti dibacanya mukawwan. Dan qulna kadzalika fil liqa'ina al-madhi, di pertemuan kita yang dulu, yang kayaknya sudah di awal-awal, di antara cara menerjemahkan isim maf'ul itu kan adalah fi lughatina mathalan, nutarjim fi lughatina, itu ditambah kata yang di, semacam itu, yang di. Misalnya ini kan berarti kalimatun mukawwanatun, berarti kalimat yang di atau yang ter, ikhwan. Kalimat yang dibuat atau kalimat yang terbuat. Atau di sini yang tersusun juga boleh, kalimat yang tersusun min harfaini, dari dua huruf, nah semacam itu. Atau kemarin yang sudah kita baca di bab di sebelumnya, murakkabun, atau di pengertian isim, ya, atau pengertian kalam. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu. Nah, kalimat murakkab itu kan bentuk isim maf'ul dari rakkaba yurakkibu tarkiban, murakkibun murakkabun. Nah, itu. Murakkab ikan isim maf'ul. Sehingga kita menerjemahkannya itu adalah yang tersusun atau yang tersusun, yang disusun atau yang tersusun, nah, semacam itu. Jadi isim maf'ul di antara cara menerjemahkannya adalah ditambah di awal katanya yang di, kemudian kata kerjanya apa, atau yang kemudian kata kerjanya apa, macam itu. Nah, ini mukawwanatun sebagai naat dari kalimah. Baik, kita murojaah juga. Mukawwanatun tadi isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Dan dia di sini sebagai naat dari kalimah. Intabihu ma'ikhan, perhatikan. Isim maf'ul itu kan termasuk macam-macam, atau termasuk macam-macam, ya, dari isim mushtaq. Antum masih ingat ini? Jadi isim kan terbagi menjadi dua. Isim yang ditinjau dari bangunannya atau susunannya itu kan ada dua, isim jamid dan isim mushtaq. Antum harus pahamin, ya, isim jamid, ada isim jamid, ada isim mushtaq. Nah, isim mushtaq itu di antara macam-macamnya itu adalah di antara macam-macam isim mushtaq itu adalah isim maf'ul. Nah, kemudian yang ingin Anda ingatkan, isim mushtaq secara keseluruhan, secara umum, ya, isim mushtaq itu dia yang bisa dijadikan naat, begitu. Antum qultu hadza fi liqa'ina al-madhi. Anda sudah pernah sampaikan kayaknya. Jadi isim mushtaq itu yang bisa dijadikan naat. Seperti ini kan, dia sebagai naat. Adapun isim jamid, nah itu yang tidak bisa dijadikan naat. Isim jamid itu tuh bisanya dijadikan idhofah. Nah, ini bedanya isim mushtaq dan isim jamid. Nah, sini kan mukawwanah ini kan termasuk isim maf'ul tadi kan, atau sighahnya adalah isim maf'ul. Sedangkan isim maf'ul kan termasuk isim mushtaq, termasuk macam-macam dari isim mushtaq. Nah, isim mushtaq itu adalah isim yang bisa dijadikan naat atau sifat. Itu. Sehingga di sini kan sebagai sifat atau naat. Ada min babi tadhkir atau min babi murajaah. Inna hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfain. Nah, hadhihi ini kan kembalinya ke ini, lafaz ini al. Jadi al ini kan adalah kalimat yang tersusun dari dua huruf. Nah, kemudian ulama Basrah melanjutkan wal kalimatu min harfaini, dan kalimat yang disusun dari dua huruf itu yuntaqu bi lafdhiha, dilafatkan ya sesuai dengan lafadznya, al gitu misalnya. Ini al kan gitu. Ini kan tersusun dari hamzah dan lam. Sehingga kan bacanya secara lafadz kan al begitu. Makanya mereka ulama Basrah mengatakan dukhulu al. Itu berbeda dengan ulama Kufah, nanti sanaqra ba'da hada insyaallah. Ulama Kufah itu mengatakan dukhulu, nah ini dukhulu al alif wal lam. Itu. Baik. Thumma wal kufiyuna yaqulun. Nah, الآن sanaqra apa sebab atau alasan ulama Kufah mengucapkan alif lam ini dengan
ungkapan al-alif wal lam. Nah, al-kufiyun di sini sebagai mubtada, khabarnya adalah jumlah fi'liyah yaqulun. Ulama nahwu dari Kufah mereka mengatakan hadhihi kalimatun mukawwanatun kalimatun mukawwanatun min harfain. Ya. Al ini hadhihi kan kembalinya ke ini alif wal lam. Dan ini sebagai mubtada. Ini khabar. Hadhihi mubtada kalimatun khabar. Seperti yang di sini tadi. Dan hadhihi di sini kembalinya ke al. Adalah kalimat yang tersusun dari dua huruf. Kemudian lakinnahuma, nah ini isim lakinnanya adalah dhamir huma. Kembali ke min harfaini ini. Dan harfaini ini kan adalah tentang ini, menunjukkan penjelasan ini. Alif wal lam ini. Lakinnahuma, ini huma berarti fi mahalli nasbin ismu lakinna. Kemudian khabarnya adalah harfani. Harfani sebagai khabar lakinnanya. Akan tetapi keduanya adalah dua huruf, ya, hijaiyani. Nah, hijaiyani sifat atau na'at dari harfani. Harfani kan marfu karena dia harfani marfuun bil alif, ya, karena isim mutsanna. Kemudian dia kan sebagai khabar lakinna ini. Sehingga sifatnya atau na'atnya harus marfu juga, marfuun bi al alif karena mutsanna juga. Nah, undur kan. Tadi kan kita sampaikan di sini tadi mukawanah ini kan isim mushtaq atau dia isim maf'ul, yang mana isim maf'ul adalah termasuk macam dari isim mushtaq. Kemudian isim mushtaq itu adalah isim yang bisa dijadikan na'at. Sedangkan isim jamid kan tidak. Hija itu kan sebenarnya dia masdar atau isim dzat lah, ya. Yang mana isim dzat atau masdar itu termasuk isim jamid. Sehingga sebenarnya tidak bisa dijadikan na'at atau sifat. Kelas, tamam. Nah, dia bisa dijadikan sifat, ya, isim jamid itu bisa dijadikan sifat ketika dia dinisbahkan dulu. Nah, kita kemarin juga di pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah berbicara sedikit tentang nisbah, ya. Yang itu ditambah ya tasydid itu atau ya dan ta marbuthah untuk muannas. Nah, di sini hijai, antum perhatikan di sini sebenarnya adalah dia bentuk dari nisbah, ya kan. Kata hijaiyun. Nah, semacam itu ada ya nisbahnya di situ. Ini hijai, ada ya nisbahnya di situ. Sehingga ya yang tadinya masdar atau yang tadinya isim dzat atau isim jamid yang enggak boleh atau yang enggak bisa dijadikan na'at sekarang bisa gitu karena dia sudah dinisbahkan. Nah, kemudian hijai kan gitu. Hijai nisbah kemudian dijadikan mutsanna hijaiyani. Nah, hijaiyani sebagai na'at atau sifat ke harfani. Hada wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, narji ila kalamina huna. Lakinnahuma, akan tetapi keduanya ini adalah tadi al alif wal lam atau di sini ya harfani. Kemudian harfaini ini kembalinya ke alif wal lam. Akan tetapi keduanya adalah dua huruf hijaiyah. Ahaduhuma laisa asliyan. Ini ahaduhuma. Teman ini mubtada, ikhwan. Mubtada, khabarnya adalah jumlah ismiyah. Ini mubtada, mubtada khabarnya ini laisa asliyan, khabar dari ahaduhuma itu. Kemudian laisa di sini, laisa itu isim laisanya adalah isim laisanya itu huwa, dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke ahad. Ya, kemudian khabar laisanya asliyan. Ini khabar laisa. Jadi al di sini adalah dua huruf hijaiyah. Yang mana salah satunya itu adalah huruf yang tidak asli. Yaitu mana huruf yang tidak asli? Yaitu hamzahnya. Hamzahnya ini. Hamzah dari alif dan lam ini adalah tidak asli. Baik. Baik. Wasil al-akh. Sudirman iqra. Hamzatun. Huna afwan, huna iqra. Al di sini kan sebagai fi mahalli jarrin mudhaf ilaih ke sini, ya. Berarti kita bacanya hamzatu al, hakala. Hamzatu al atau hamzatu al alif wal lam itu tadi kan khilafnya di sini tadi. Kalau kita ngomongnya atau kalau kita bacanya hamzatu al, berarti kita bacanya sesuai ini ulama Basrah. Tapi kalau kita bacanya hamzatu al alif wal lam, nah itu berarti sesuai ulama Kufah. Baik. Intinya di sini ini sebagai mudhafun ilaih dari hamzah ini. Nah, baik, wasil. Hamzatun wasala tasqutu indal ladhi. Afwan. Nah, ini juga ini idhafah. Hamzatu waslin, hakala. Hamzatu al, hamzatu waslin. Nah.
همزة همزة وصل تسقط عند اللرج والوصل فليست والوصل 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 فليست أصليا حتى أصلية فليست أصلية حتى نقول إن ننطق بلفظها. إذن بماذا ننطق؟ ننطق باسمها، نقول الألف واللام. Nah, hasbuk. نعم. Nah, ini dijelaskan lagi. Dari dua huruf hijaiyah ini, alif dan lam ini, ada salah satunya itu huruf yang tidak asli, yaitu huruf hamzah. Nah, di sini wahwa, huwanya sebagai mubtada. Wah, astagfirullah kabir jiddan. Nah, huwanya mubtada, khabarnya adalah hamzah. Nah, yaitu huruf yang tidak aslinya itu adalah hamzahnya ini. Nah, kemudian hamzatu al, ini hamzah pada ini, alif lam ini. Ini tentunya di sini mubtada ya. Ini mubtada dan ini khabar, menjelaskan. Hamzatu al tadi, hamzah al itu adalah hamzah wasal. Nah, begitu. Cara terjemahnya semacam itu. Hamzatu al atau hamzah yang ini adalah hamzah wasal, hamzatu waslin, hamzatu al. Nah, sini bukan la naqul hamzatun la, tapi hamzatu. Kenapa hamzatu? Karena dia mudhaf ya. Kemudian al di sini adalah sebagai mudhafun ilaihnya. Begitu juga yang di sini hamzatu. Naqul hamzatu waslin. La naqul hamzatun la, karena dia ini bentuk idhofah. Hamzah yang terdapat pada al ini adalah hamzah wasal. Tasqutu 'inda ad-darji wal wasli. Tasqutu itu gugur, atau maknanya di sini adalah la taqbalul harakah atau la tuqra, atau hamzah wasal itu tidak menerima harakat atau tidak dibaca. Ini makna daripada taskut di sini ya. Taskut kan artinya saqata, yasqutu kan jatuh kan begitu. Tapi di sini maknanya taskut di sini maknanya adalah la taqbalul harakah, tidak menerima harakat, atau la tuqra atau tidak dibaca semacam itu. Hamzah wasal itu jatuh, atau hamzah wasal tidak dibaca atau tidak menerima harakat ketika ad-darj dan menyambung. Darj itu dibaca lanjut. Ad-darj, daraja yadruju. Kalau fil kalam misalnya, ad-darju fil kalami maksudnya adalah al-istimrar atau yastamirru fil kalam. Ada mana daraja atau daraja fil kalam maksudnya adalah yastamirru fil kalam. Jadi lanjut begitu. Kemudian wasal ya kan, kama ta'rifun. Seperti yang antum sudah ketahui, wasal itu kan wasal, melanjutkan. Idzan ad-darj wal wasal ini maknanya fi nafsil makna. Ya. Jadi hamzah wasal itu hamzah pada alif lam ini adalah hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal itu dia tidak dibaca atau tidak menerima harokat ketika dibaca terus atau dibaca lanjut atau dibaca bersambung. Nah, di sini berarti undur ya kan. Jumlah fi'liyah tasqutu 'inda ad-darji wal wasli. Hadhihi al-jumlah fi'liyah takunu wasfan atau sifatan daripada hamzah wasal ini. Hadhihi al-jumlah fi'liyah sifah atau na'at dari hamzah wasal. Baik. Paham? Jadi hamzah al ini kan, hakadha nutarjim. Kita terjemahkan seperti ini. Hamzah yang terdapat pada al adalah hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal itu adalah tasqutu atau tidak dibaca atau tidak menerima harokat ketika lanjut atau bersambung semacam itu. Nah, seperti tadi misalnya kan, aina? Nah, ini aja misalnya ini kan. Ini. Kita kan bacanya dukhulul alifi. Ini hamzah wasalnya kan nggak dibaca. Kemudian wallami. Nah, ini kan ada hamzah wasal juga. Dan hamzah wasal di sini, dan di sini kan nggak dibaca ketika bersambung. Dukhulul alifi wallami. Nah, semacam itu maksudnya. Falaisat asliyah, maka yang semacam itu dinamakan tidak asli. Itu. Padahal tulisannya ini ada hamzah qat'i, tapi sejatinya dia adalah hamzah wasal. Nah, itu maka dia tidak asli. Hatta naqul, sehingga kita mengatakan, nah ini naqul di sini adalah nahnu. Yang mana nahnu di sini adalah ini ulama kufiyun. Ini kan kita kan masih berbicara tentang membaca tentang alasan ulama Kufah kenapa mereka tidak mengatakan ini dukhulu al, tapi mereka mengatakan dukhulul alifi wal lami. Hatta naqula, sehingga kita mengatakan inna nantiqu bilafdhiha. Sesungguhnya kita itu sedang melafadzkan atau mengucapkan lafadznya. Ya, mengucapkan lafadznya. Lafadz alif di situ. Idzan bimada nantiq? Nantiqu bismiha. Maka dari itu dengan apa kita akan melafadzkan? Maka kita melafadzkan dengan namanya. Nama hamzah ini, yaitu bukan nama hamzah, nama alifnya itu. Alif, bukan hamzah.
atau bukan nam, bukan hamzah. Kita ngomongnya dengan namanya, yaitu al-alif. Naqulu al-alif wal lam. Nah, Allah taala alam bisawab. Hada alasan atau sebabnya kenapa para ulama Kufah mengatakan al-alif wal lam, dukhulul alifi wal lami, yaitu karena hamzah yang di sini itu adalah bukan hamzah bukan hamzah. Karena kalau hamzah kan ini hamzah, naqul hamzah. Dan kalau hamzah ini itu menerima harokat, itu menerima harokat a, i ataupun u kan begitu. Tapi kan al di sini kan adalah sebenarnya dia alifnya adalah hamzah wasol. Nah ini contohnya kan, ini kan hamzah wasol, ini hamzah wasol, ini lagi hamzah wasol, mana lagi ini kan hamzah wasol. Sejatinya semua kan hamzahnya di situ adalah hamzah wasol, bukan hamzah yang ini yang menerima harokat. Makanya mereka mengatakan ini itu sebenarnya bukan huruf asli gitu. Dia sebenarnya adalah hamzah wasol yang tidak menerima harokat atau yang tidak dibaca ketika bersambung. Sehingga kita mengucapkannya sehingga kita mengucapkannya dengan penamaannya, bukan lafadznya. Ini namanya kan alif. Walaupun dia di sini berbentuk hamzah, tapi kita ngomongnya alif sesuai itu isimnya namanya. Hakata. Wallahu taala alam bisawab. Ada khilaf antara ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah dan Kufah terhadap kalimat al. Ulama Basrah mengatakan al, ya maksudnya dibaca langsung al. Dukhulu al hakata. Sedangkan ulama Kufah mengatakan dukhulul alif wal lam. Disebutkan ininya. Namanya al alif, bukan dibaca al seperti orang ulama Kufah, ulama Basrah. Nah, adapun tadi kita ulangi lagi alasan daripada ulama Basrah adalah al di sini adalah kalimat yang tersusun dari 2 huruf. Sehingga kita melafadzkan dengan lafadznya. Nah itu, al semacam itu. Ada alasannya ulama Basrah. Nah, hatta huna hal min su'al kan? أو صعب؟ سهل إن شاء الله. طيب حتى هنا ونقرأ yang paragraf setelahnya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. ما في سؤال نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك. تفضلوا.